Welcome back in the Gearbox Head. Hari ini kita akan masuk ke restorasi Honda CS1 part 7, sekaligus untuk memberikan tips bagaimana caranya jika motor Honda CS1 kalian berbet. Sudah jadi hal umum ya, Honda CS1 ini penyakitnya yaitu berbet, atau ketika di RPM rendah ataupun di RPM tinggi motornya berbet. Yang harus kita cek adalah yaitu bagian kelistrikan dulu, dan yang saya sudah cek dan hasilnya yang rusak atau mengalami penurunan fungsi ada di koilnya. Karena harga koil CS1 itu mahal ya, yang originalnya sampai 70.000 sampai 100.000 lebih. Dan menurut penelusuran, yang rusak atau yang punya penurunan fungsi ada di koil. Tadi sudah kita bahas ya, harga koilnya lumayan mahal. Akhirnya kita cari solusi untuk ganti koil dengan merek aftermarket, dan untuk kualitas kita belum mencoba, tapi kalau dari fisiknya merek Coho ini udah lumayan bagus. Harganya itu di angka 40 ribuan ya, jauh lebih murah dibandingkan untuk aslinya yang sampai 100.000 lebih. Dan ini kita juga ganti cok businya, air suppressionnya kita ganti juga. Dan bentuk koilnya seperti ini, warnanya itu berbeda dengan warna aslinya. Dan ini made in China ya, part dari China, dan semoga ini partnya cocok dan bagus. Seperti ini fisiknya, bentuknya dibandingkan dengan yang asli dia sedikit lebih kecil, dan bentuknya juga sedikit berbeda ya. Dan alasan memilih ini lagi-lagi adalah urusannya ke budget, karena budgetnya terbatas sehingga kita gunakan spare part yang aftermarket untuk menjaga lebih murah. Semoga kualitasnya bagus, menyamai yang part aslinya, dan bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang harus kita cek selain kelistrikan adalah di bagian input bahan bakar. Input bahan bakar itu bisa melalui karet vakum ini. Dia adalah fungsinya untuk mengatur lubang venturi pada karburator, sehingga masuknya bensin itu tergantung dari bukaan gas yang kita lakukan. Ini adalah vakum original Honda CS1 yang saya milikin, dan ini ternyata ada kendala ya. Kendalanya yaitu berbet ketika putaran tinggi. Nah, kita lihat lagi jarumnya. Jarum skep ini terlihat miring. Mungkin ini salah satu penyebab dari kurangnya maksimal dalam penginputan bahan bakar kepada ruang bakar. Karena ini miring, misposisi ya. Letaknya itu dia goyang, miring-miring gitu, sehingga membuat mungkin venturi sedikit ada perubahan dari input bahan bakarnya, sehingga mempengaruhi putaran atas, jadinya berbet. Nah, ketika kita memasang jarum skep ini, jangan sampai kamu lupa mengencangkan per skep yang ada di bagian dalam ini, yaitu ada penahannya seperti ini. Penahannya ini tidak boleh kalian lupa pasang. Kalaupun tidak mungkin lupa ya, mungkin kurang pas ya pemasangannya. Karena kalau tidak ada tidak ada penahan itu, jarumnya akan keluar dari karet vakum tersebut. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya penahan per tadi adalah menahan jarum skep supaya tidak keluar dari karet vakumnya. Nah, ini kita lihat nih, banyak tips yang lainnya, itu membesarkan lubang pada sebelah samping dari jarum skep. Kalau yang original itu jarumnya satu, lubang jarum di sebelah kanan itu. Kalau kita beli yang non original biasanya ada dua lubang di antara lubang jarum skepnya. Karena ini hanya ada satu, kemungkinan ya kurang maksimal dalam menghisap udara ataupun bahan bakar. Maka kita perlu melubangi sebelah sisi lainnya atau memperbesar lubang pada samping jarum skep itu. Nah, kita lihat nih jarum skepnya. Karena jarum skepnya sudah termakan usia ya, aus, sehingga banyak gesekan dan membuat jarumnya itu sedikit tergores. Terlihat kan itu tergores.
Dan juga jarum ini sudah tidak presisi, jadi miring. Mungkin karena itu juga faktor yang mempengaruhi kenapa pembakaran kurang maksimal. Jika kita amatin sebelah situ, nah jarum ini terlihat tidak lurus ya, jadi sedikit miring, dan juga posisinya tidak presisi, oblak, sehingga membuat Venturi tidak maksimal dalam melakukan input bahan bakar. Selanjutnya ini sedikit sedikit improve ya. Saya sekaligus mengganti cover pump, dan ini tidak mempengaruhi berbet sih, cuman ya kita ganti aja yang baru karena memang ada sedikit celah di antara cover pump sehingga membuat air radiator itu keluar dari sisi samping kanan, dikarenakan ada retak di bagian cover pumpnya sehingga karetnya itu tidak bisa maksimal menahan cairan air radiator. Nah, selain itu saya juga membeli karet vakum merek Choho aftermarket ya. Ini mau saya modifikasi menjadi sedikit berbeda dari karet vakum yang originalnya. Nanti kita akan cek seperti apa modifikasinya, ada di video ini. Ini harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan karet vakum originalnya. Karet vakum original itu kisaran di 100 ribuan ya, bahkan bisa lebih. Nah, sedangkan merek Choho ini hanya sekitar 30.000 sampai 40.000 saja harganya. Tentu sangat jauh dari harga yang asli, dan juga kita bisa sedikit berhemat ya dibandingkan beli yang original. Sepertinya Choho ini juga lumayan bagus partnya. Nah, perbedaannya itu ada di perscape ini nih. Di perscape vakumnya, kalau yang original itu panjangnya sekitar 9 cm, sedangkan merek Choho ini hanya 8 cm. Mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun ada mungkin ya sedikit perbedaan karena memang semakin pendek per, tentu main dari karet vakumnya akan semakin lebih cepat ya, atau lebih cepat turun naiknya dibandingkan jarumnya itu panjang, karena butuh tenaga yang besar untuk menggerakkan per yang lebih panjang. Nah, kita lihat nih, kalau yang aftermarket, lubang di antara lubang jarum scape itu ada 2, sedangkan original tuh hanya ada 1. Perbedaannya di situ. Dan juga kalau yang aftermarket, jarum scape-nya itu lebih besar sekian mili ya dibandingkan jarum scape yang original. Kalau yang non original tuh sebesarnya jarum scape-nya itu diameternya kurang lebih, kalau saya ukur dengan Sigmat itu setebal 1,5 mm. Sedangkan yang jarum scape aftermarket ini besarnya itu sekitar 2,5 mm. Jadi lebih besar sedikit dibandingkan jarum scape yang original. Ya mungkin tujuannya untuk input bahan bakar lebih maksimal, lebih banyak, lebih sirkulasinya lebih cepat, namun ya akan sedikit lebih boros ya. Dan kita lihat nih kepresisian jarumnya. Yang non original merek Choho ini lumayan bagus ya. Dan kita lihat nih jarumnya presisi, lurus, tidak ada celah sedikit pun di samping lubangnya, sehingga membuat vakum scape ini lebih baik dibandingkan yang original justru kalau menurut saya. Dan tentu ini nanti akan kita uji coba apakah layak atau tidak. Namun kalau dari segi fisik, penampilan dari spare part merek Choho ini lumayan bagus. Dan alasan saya tidak beli yang original karena saya sering kali mendapati spare part original itu ternyata barang KW ya. Jadi yang kita beli itu belum tentu yang asli. Saya kecewanya juga karena itu. Dan syukur kalau memang barang KW harganya murah ya. Tapi kan ada juga orang yang menjual barang KW itu dengan harga yang sama dengan harga yang original. Itu tentu sangat merugikan sekali. Maka saya coba saja untuk membeli merek aftermarket yang sudah sering ada di pasaran, dan biasanya itu kalau sudah laku berarti tandanya memang produknya itu bagus ya. Kesimpulannya seperti itu aja sih. Nah, ini cara memasangnya seperti ini. Ini ada di dalam bagian jarum scape itu untuk menahan, ada di dalam tabung
vakum skep ini. Nah lihat nih, ini lubangnya ada 2 tadi. Dan karakter dari karet vakumnya ini sedikit lebih keras dibandingkan karet vakum yang original, yang lebih tipis dan lentur. Kalau ini sedikit lebih keras dan tebal ya. Ya mungkin tidak terlalu pengaruh, cuman kita akan coba saat penggunaannya nanti apakah lebih enak atau tidak. Nah ini yang saya maksud, lubang yang ada di jarum skepnya itu ada 2, jadi totalnya ada 3 lubang, sedangkan yang original hanya ada 2 lubang. Dan ini lubangnya juga beda ya, antara yang jarum skep dengan yang samping itu kecil. Dan nanti akan saya besarkan salah satu lubang yang ada di antara jarum skep itu sebesar ukuran dari diameter jarum skepnya. Nanti akan saya coba praktekkan dan saya akan beritahu seperti apa kira-kira. Kalau dari segi kualitas saya rasa bagus ya merek Coho ini ya. Ini bukan sponsor sih, tapi emang untuk berbagi aja. Daripada kalian beli yang original namun harga budgetnya tidak masuk, lebih baik coba yang merek Coho ini. Selain harganya murah, juga dia kualitasnya lumayan bagus dan mudah didapat. Tentu akan memangkas budget yang harusnya kita keluarkan lebih banyak menjadi lebih sedikit. Dan setelah itu kita nanti akan coba mengebor menggunakan bor tangan atau bor listrik lubang di antara jarum skep itu menjadi lebih besar, seukuran menjadi diameter dari jarum skepnya. Dan saat melubangi itu tentu harus hati-hati ya, harus presisi dan perlahan, jangan buru-buru, nanti supaya tidak merusak dari tabung jarum skep tersebut. Nah seperti ini adalah sudah kita pasang. Cara pasangnya gunakan obeng yang lumayan panjang sehingga penahan per itu bisa menahan jarum skep. Jadi seperti ini. Kita lihat ya, lubangnya itu berbeda dengan lubang yang ada di jarum skep original. Dan ini sudah saya besarkan ya, lubang jarum skep yang sebelah kiri itu saya samakan dengan lubang yang ada di sebelah jarumnya itu, sehingga tujuannya untuk input bahan bakar mungkin lebih stabil, jadi tidak membuat motor menjadi berebut. Dan ini setidaknya tidak terlalu resiko ya, karena memang ini kan part aftermarket, jauh lebih murah. Akan lebih beresiko jika kita melubangi karet vakum yang originalnya, karena harganya mahal dan kalau gagal itu akan sangat merugikan. Nah ini kita udah samakan ya, lubang di antara jarum skep itu ada perubahan, yaitu saya samakan menjadi 2,5 mili sesuai dengan jarum skepnya, sehingga total ada 3 lubang dan sifatnya berbeda setiap lubangnya. Nah setelah kita modifikasi karet vakum itu, kemungkinan berebut itu sedikit berkurang, bahkan hilang ya. Kalau dari yang saya lakukan di atas, yaitu mengganti koil dan juga mengganti karet vakum dan membesarkan lubang di antara jarum skep, itu mempengaruhi hasilnya. Berebutnya langsung hilang dan tarikan motor menjadi lebih panjang, namun sedikit bahan bakar itu lebih boros dibandingkan dari sebelumnya. Ya maklum, karena kita sudah membesarkan ukuran jarum skep tersebut dan juga sudah membesarkan lubang di antara jarum skepnya. Tentu aliran bahan bakar akan lebih banyak dibandingkan dengan jarum skep yang original atau yang bawaannya. Tapi itu seimbang dengan rasa berkendara yang kalian rasakan. Mungkin akan sedikit boros, tapi menurut saya itu cukup seimbang ya dengan tenaga yang dihasilkan dari motornya. Untuk yang lainnya, jika masalah tersebut masih berlaku, seperti kita sudah mengganti koil ataupun mengubah dari vakum skepnya, vakum karburator, mungkin dicoba juga bagian kiprok, karena kiprok itu juga kan termasuk bagian dari kontrol kelistrikan ya. Jika terjadi kerusakan, tentu akan mempengaruhi pembakaran dari mesin motor kamu. Namun kalau yang saya cek saat ini, motor saya hanya ada kerusakan di koil
atau sudah mulai menurun fungsinya, dan juga ada sedikit masalah di antara jarum skep dan juga vakum skepnya. Dan masalah motor berebut CS1 saya sudah selesai, semua kembali normal dan sedikit lebih enak ya dibandingkan yang sebelumnya. Namun resikonya adalah bahan bakar menjadi sedikit lebih boros. Tapi ya tidak apa-apalah, dibandingkan motor kita berebut tambah bahaya kalau kita kendarai di jalan. Suatu saat bisa mati, itu lebih beresiko ya jika kendaraan kita mati di tengah jalan. Ya mungkin itu tips yang bisa saya bagikan, mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.